Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus. Senang dapat menjumpai Bapak Ibu dan saudara sekalian dalam acara sharing renungan firman Tuhan hari ini. Tema renungan firman Tuhan hari ini adalah kesatuan dan kesesuaian antara iman dengan perbuatan. Sebelum membaca Alkitab dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ya Tuhan, Allah kami yang hidup dan setia, puji dan syukur kepadamu Tuhan, untuk kasih setiamu, menopang, memelihara, memimpin dan memberkati kami. Saat ini kami juga akan menghayati sebagian firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus berkenan untuk memimpin, menyertai, dan memberkatinya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab pada hari ini diambil dari dua bagian Alkitab. Pertama, Matius 7 ayat 21 sampai dengan 23. Firman Tuhan demikian. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, Aku tidak pernah mengenal kamu, menyalah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Adapun bacaan yang kedua dari Yakobus 2 ayat 26. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan adalah mati. Ada sementara, bahkan mungkin banyak orang Kristen yang beranggapan bahwa untuk selamat atau masuk surga cukup hanya beriman kepada Tuhan Yesus. Yang lain tidaklah perlu, yang lain tidaklah penting. Pandangan ini biasanya didasarkan pada Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga telah dikaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya, anggapan itu tentu saja benar, manakala Alkitab atau firman Tuhan hanya terdiri dari kitab Injil Yohanes 3 ayat 16. Tapi kenyataannya, firman Tuhan tidak hanya terdiri dari Yohanes 3 ayat 16 yang menekankan peranan iman kepada Tuhan Yesus. Ada Matius 7 ayat 21 sampai dengan 23 yang merupakan firman Tuhan Yesus sendiri. Ayat 21 menegaskan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Firman Tuhan Yesus itu tentu menekankan pentingnya perbuatan ketaatan, yakni melakukan kehendak Allah untuk dapat masuk ke dalam kerajaan surga. Itu berarti tidak hanya beriman kepada Tuhan Yesus Kristus untuk selamat dan hidup dalam kerajaan surga, tetapi juga perbuatan taat melakukan kehendak Allah Bapa di surga adalah sangat penting dan menentukan. Tentunya kita sudah paham bahwa kehendak Allah bagi semua umat manusia adalah melakukan kasih, seperti dalam Matius 22 ayat 37 sampai 40, serta melakukan perbuatan-perbuatan baik, misalnya Efesus 2 ayat yang ke-10. Sebaliknya, orang yang tidak taat kepada Tuhan, perbuatan-perbuatannya hanyalah kejahatan semata. Mereka menentang dan melawan perintah Tuhan
yang isinya agar tidak berbuat jahat, tetapi berbuat baik dan mengasihi. Karena itulah pada Matius 7 ayat 22 dan 23, firman Kristus juga menyatakan bahwa sekalipun seseorang pernah bahkan sering bernubuat, mengusir setan dan mengadakan banyak mujizat demi nama Tuhan Yesus, mereka bisa saja ditolak oleh Kristus. Mereka bisa saja dicampakkan oleh Kristus dari kerajaan surga bila perilakunya sebagai pembuat kejahatan. Bagi siapapun sebagai pembuat kejahatan akan berlaku firman Kristus demikian. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Kesesuaian dan kesatuan antara iman dengan perbuatan dalam hidup seorang Kristen itu juga ditekankan oleh penulis surat Yakobus 2 ayat 16. Sebab sama seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan adalah mati. Dengan demikian tidaklah tepat dan tidak benar pandangan teologis yang berisi hanya iman tanpa perlu perbuatan itu bisa selamat, itu pasti selamat. Tidak tepat dan tidak benar pandangan yang memisahkan atau mempertentangkan antara iman dan perbuatan sebagai pengikut Kristus. Iman tanpa perbuatan ketaatan adalah iman yang mati, iman yang kosong dan sia-sia. Iman tanpa dinyatakan dalam perbuatan yang baik, niscaya menjadi batu sandungan bagi banyak orang. Bahkan Tuhan pun niscaya akan menghukum mereka. Sebaliknya, iman yang disertai, yang diwujud nyatakan dalam perbuatan, yaitu melakukan kehendak Allah, adalah iman yang hidup, iman yang benar, merupakan iman yang dapat menghasilkan baik buah keselamatan, hidup yang benar, tindakan kasih yang bisa menjadi berkat bagi banyak orang, serta dapat pula memuliakan nama Tuhan. Oleh kebenaran firman Tuhan yang komprehensif tersebut, bahwa iman harus dinyatakan dalam perbuatan, bahwa harus ada konsistensi dan kesatuan antara iman kepada Tuhan Yesus dengan perbuatan mentaati kehendak Bapa di surga. Firman Tuhan janganlah hendaknya kita terima secara sepenggal-penggal. Kiranya kita memiliki wawasan yang benar serta berkomitmen untuk berjuang mewujudkan iman Kristiani kita dengan perbuatan melakukan kehendak Allah, yakni setiap perbuatan kasih dan kebaikan. Tuhan kiranya menolong kita untuk melakukan hal itu. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk sapaan firman pada hari ini yang menegaskan akan kehendak Allah agar iman yang ada pada diri kami kepada Tuhan Yesus Kristus hendaknya kami wujud nyatakan dan konsistensi dengan perbuatan-perbuatan melakukan kehendak Bapa, supaya kami tetap memiliki anugerah keselamatan itu dari Tuhan, supaya kami tetap dapat menikmati hidup dalam kerajaan Allah, baik di bumi maupun di surga. Ya Roh Kudus, mampukan kami untuk menghayati firman-Mu dan melakukannya dalam hidup sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai berjumpa kembali dalam kesempatan yang mendatang. Kasih setia Tuhan terus menyertai dan memelihara hidup kita. Amin.